Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika. Saya mengajar di SDN 009 PT 4 Sumber Makmur Jaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diskusi sesi 9 MPDR 5302 mengenai gender dalam pendidikan dasar. Baiklah, pertanyaan yang pertama yaitu, apakah masalah pendidikan di negara maju dalam artikel materi pengayaan sesi 91.1 tersebut juga Anda rasakan di lingkungan sekolah? Jika iya, apakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak, tolong jelaskan. Baik, kalau menurut saya, beberapa masalah pendidikan yang terjadi di negara maju sebagaimana dijelaskan dalam artikel ilmiah pada materi pengayaan sesi 9.1 itu juga dapat saya rasakan di lingkungan sekolah saya, khususnya di SD Negeri 009 PT 4 Sumber Makmur Jaya. Meskipun dalam bentuk dan konteks yang berbeda. Misalnya di negara maju, salah satunya masalah utama itu adalah menurunnya motivasi belajar siswa akibat kemajuan teknologi dan gaya hidup yang serba instan. Hal ini juga saya rasakan di sekolah saya, meskipun bukan karena faktor teknologi yang berlebihan, tetapi lebih disebabkan oleh minimnya dukungan keluarga terhadap pendidikan anak. Banyak orang tua di desa kami itu bekerja di kebun kelapa atau di PT setempat dari pagi hingga sore, sehingga perhatian terhadap kegiatan belajar anak itu mulai sangat terbatas. Selain itu, ada perbedaan nyata dalam kualitas pendidikan antara kota dan pedesaan. Di negara-negara maju, disparitas ini dapat disebabkan oleh perbedaan sumber daya antar wilayah atau status sosial ekonomi keluarga. Khususnya di sekolah saya ada keterbatasan dalam pembelajaran seperti akses internet yang buruk, kurangnya media pembelajaran kontemporer, dan sedikit kegiatan pendidikan pengembangan diri untuk guru dan siswa. Namun ada perbedaan mendasar antara masalah pendidikan di tempat saya dan di negara maju. Di negara maju, tantangan integrasi teknologi dengan pembelajaran, stres akademik, dan individualisme adalah masalah yang sering muncul. Sedangkan di tempat saya, masalah utama adalah kurangnya literasi dasar dan partisipasi orang tua dalam pendidikan anak. Dengan kata lain, jika masalah terletak pada kemajuan yang terlalu cepat di negara maju khususnya, maka masalah saya adalah tertinggalnya akses dan perhatian terhadap pendidikan di tempat saya. Walaupun begitu, saya melihat adanya semangat dari guru-guru di sekolah kami untuk terus berinovasi dan menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi siswa. Hal ini menjadi modal penting untuk mengatasi keterbatasan dan menumbuhkan motivasi belajar anak-anak di daerah terpencil seperti di Sumber Makmur Jaya. Kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Paparkanlah pendapat Anda bagaimana artikel tersebut menguraikan negara OECD mengatasi masalah pendidikan tersebut. Terus jelaskan pula bagaimana keterkaitan isi artikel dalam modul 7 dari BMP MPDR 5302. Yaitu, upaya negara OECD mengatasi masalah pendidikan dan keterkaitannya dengan modul 7 tersebut adalah, yang pertama, strategi OECD dalam mengatasi masalah pendidikan. Yang pertama, dia melakukan reformasi kurikulum agar sesuai kebutuhan abad ke-21, misalnya literasi, numerasi, dan berpikir kritis. Yang kedua, meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan profesional, berkelanjutan, dan sistem sertifikasi. Yang ketiga, menggunakan data asesmen internasional atau PISA untuk kebijakan berbasis bukti. Yang keempat, mendorong pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Terus yang kedua, keterkaitan dengan modul 7 MPDR 5302. Apa itu? Yang pertama, modul menekankan pentingnya studi komparatif untuk memahami strategi peningkatan mutu pendidikan dasar. Yang kedua, sama-sama menyoroti efisiensi, relevansi, dan keadilan pendidikan sebagai tujuan utama. Yang ketiga, menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan bergantung pada komitmen inovasi, profesionalisme guru, dan pemerataan akses. Selanjutnya adalah sistem pendidikan Jepang. Pertama, kurikulum nasionalnya, course of study. Pertama, menjadi standar minimnya nasional untuk semua sekolah. Yang kedua, menjamin pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Jepang. Yang ketiga, direvisi setiap itu lebih kurang 10 tahun agar relevan dengan perkembangan zaman dan hasil evaluasi internasional. Selanjutnya, desentralisasi terbatas. Yang pertama,
pertama, sekolah diberi ruang berinovasi sesuai kondisi lokal. Yang kedua, diperkenalkan period of integrated studies untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Selanjutnya yaitu kurikulum dan PISA. Tujuan pendidikan Zest for Life atau Ikiru Chikara, yaitu pertama, mengembangkan kemampuan belajar mandiri, moralitas, dan kesehatan fisik sampai mental. Fokusnya itu pada yang pertama literasi, sains, matematika, dan bahasa asing, serta pembelajaran berbasis pengalaman dan pendidikan karakter. Sementara integrasi kompetensi abad ke-21 yang pertama revisi 2008 sampai 2009 menyesuaikan kurikulum dengan kompetensi kunci OECD, critical thinking, reasoning, dan communication. Yang kedua, hasil PISA 2012 yang pertama membaca yaitu peringkat 1, sains yaitu peringkat 1, serta matematika peringkat 2 di OECD. Baiklah, selanjutnya nomor 3, evaluasi dan keberhasilan. Sistem evaluasi dan akuntabilitas yang pertama, National Survey on Academic Ability untuk menjaga pemerataan mutu. Yang kedua, sekolah wajib melakukan evaluasi diri dan pelaporan publik. Serta faktor keberhasilan Jepang di PISA yaitu pertama, kurikulum nasional yang konsisten dan updated. Yang kedua, fokus dan higher order thinking skills. Yang ketiga, guru profesional dan disiplin tinggi. Yang keempat, budaya belajar kolaboratif dan berkarakter. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kurikulum Jepang berperan penting dalam pencapaian tinggi PISA karena mengintegrasikan standar nasional, kreativitas lokal, dan pembentukan Zest for Life sebagai kompetensi utama abad ke-21. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu telah mendengarkan ketiga jawaban dari saya yang pertanyaannya yang ada di modul PDR 5302 sesi 9. Saya berharap Bapak Ibu bisa memberikan masukan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.